Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang pembuatan perencanaan mengajar bahasa Indonesia kelas rendah. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu, yaitu ada Saudari Firda Salsabila, Ira Safitri, Zarfa Rizky Rahmani, dan Musyafa Lutfi. Baik, selanjutnya Saudari Firda Salsabila dipersilakan untuk menjelaskan materinya. 1. Prinsip-prinsip perencanaan yang efektif. A. Pengertian perencanaan pembelajaran yang efektif. Kegiatan menyusun tujuan sebelum pembelajaran dimulai agar guru lebih siap dalam memberikan materi pelajaran dan siswa belajar dengan baik agar pembelajaran itu efektif. Yang B. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. 1. Harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, harus memperhitungkan waktu yang tersedia. 3. Merupakan urutan kegiatan belajar mengajar yang sistematis. 4. Dilengkapi dengan lembar kerja atau tugas atau lembar observasi. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang C. Prosedur perencanaan pembelajaran. 1. Penyusunan silabus. Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Yang kedua, penyusunan rencana atau satuan pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah suatu unit program pembelajaran terkecil untuk jangka waktu mingguan atau harian yang berisi rencana penyampaian suatu pokok atau suatu bahasa tertentu dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang efektif. A. Hakikat pembelajaran efektif. Perencanaan pembelajaran berkenan dengan keputusan yang diambil guru dalam mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tujuan perencanaan adalah memberi jaminan pembelajar akan belajar dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan membantu menciptakan, mengelola, dan mengorganisasikan peristiwa pembelajaran yang memungkinkan kegiatan belajar terjadi. Selanjutnya, Saudari Ira Safitri dipersilakan untuk menjelaskan materi berikutnya. B. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yaitu ada yang pertama ada isi pelajaran berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, aturan dan konsep atau proses kreatif yang akan dipelajari. Yang kedua ada bahan pelajaran berwujud tulisan, bentuk fisik atau stimuli visual yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada strategi pembelajaran pemilihan berbagai strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan isi pembelajaran merupakan perencanaan sentral guru. Yang C, karakteristik guru, yaitu keputusan perencanaan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh karakteristik guru itu sendiri. Karakteristik guru itu ada yang pertama, banyaknya pengalaman mengajar guru akan mempengaruhi keputusan perencanaan. Yang kedua ada filosofi, belajar mengajar akan mempengaruhi keputusan tentang perencanaan guru. Yang ketiga ada pengetahuan guru tentang isi pelajaran, juga mempengaruhi keputusan tentang perencanaan. Yang keempat, gaya guru dalam mengorganisasikan pembelajaran akan mempengaruhi keputusan perencanaan. D. Guru yang efektif, yaitu ada yang pertama melakukan review harian, yaitu untuk menentukan apakah belajar telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang diperlukan. Yang kedua ada menyiapkan materi baru, yaitu hasil riset menunjukkan bahwa yang efektif memerlukan waktu yang lebih banyak dalam menyajikan materi baru dan membimbing praktik dibandingkan guru yang kurang efektif. Yang ketiga ada melakukan praktik terbimbing, yaitu adalah membimbing praktik keterampilan awal belajar dan menyediakan penguatan yang perlu untuk kemajuan belajar baru dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. B. Pembuatan perencanaan
mengajar bahasa Indonesia kelas rendah sesuai dengan standar. 1. Hakikat RPP menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu: pertama, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang kedua, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi untuk aktif. Yang keempat, RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang kelima, pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru atau disebut juga KKG. Di gugus sekolah dikoordinasi dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Yang ketujuh, kurikulum 2013 untuk SD menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kedua, prinsip-prinsip pengembangan RPP. A. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. B. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. C. RPP mendorong partisipasi agar peserta didik itu aktif dalam proses belajar mengajar. D. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. Nah, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Selanjutnya, Saudari Jarfah dipersilakan untuk menjelaskan materi berikutnya. Selanjutnya, komponen dan sistematika RPP menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran RPP paling sedikit memuat: yang pertama, tujuan pembelajaran; yang kedua, materi pembelajaran; yang ketiga, metode pembelajaran; yang keempat, sumber belajar; dan yang kelima, penilaian. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengembangan RPP. Menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP di SD, pengembangan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau disebut dengan RPP tematik. RPP tematik itu adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Dan yang kedelapan, proses pembelajaran.
Selanjutnya, desain pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah sesuai dengan standar K13. Itu ada 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang terbagi menjadi 2. Kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Dan yang ketiga, itu penilaian. Itu terbagi menjadi 3. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sekian dari kelompok kami dalam menjelaskan materi yang telah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.